Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hidupmu terlalu berat untuk diceritakan, terlalu sakit untuk diingat, tapi terlalu berharga untuk dilupakan? Disinilah kau berada di tempat yang tepat. Selamat datang di Mau Cerita. Ruang kecil di antara hiruk-pikuk dunia, tempat air mata disimpan dengan hormat, luka diberi makna dan harapan. Selalu diberi ruang untuk tumbuh. Hari ini, kami menghadirkan sebuah kisah nyata tentang perempuan yang diusir di tengah hujan, dicaci sebagai pembawa sial, dijebak agar jatuh. Tapi justru bangkit dengan benang, doa, dan kepercayaan pada Allah yang tak pernah goyah. Ini bukan sekadar kisah, ini cermin, dan mungkin di dalamnya kau menemukan secercah dirimu. Duduklah sejenak, tarik napas, karena kisah ini untukmu yang masih bertahan, meski dunia bilang menyerah. Aku masih ingat senja itu, ketika langit memerah seperti luka yang enggan kering, dan angin berbisik doa di sela-sela jendela rumah sakit yang retak. Di sana, di antara bau antiseptik dan derak kursi roda yang letih, Fajar, suamiku, cahaya hidupku, berbaring dengan napas yang terseret-seret, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan terakhirnya di dunia fana ini. Tanganku gemetar saat menggenggam jemarinya yang mulai dingin. Kulitnya pucat, pipinya tirus, tapi matanya masih menyala, masih menatapku dengan cinta yang tak pernah luntur. Bahkan ketika tubuhnya telah menyerah pada takdir. Aku menunduk, bibirku menyentuh punggung tangannya yang kasar oleh kerja keras seumur hidup. Di sanalah aku berjanji, dalam lirih yang hanya Tuhan dan Ia yang mendengar, aku akan jaga mereka. Demi engkau, demi cinta kita yang tak sempat tua. Air mataku jatuh, bukan karena lemah, tapi karena hati ini tahu, mulai malam ini, aku harus menjadi dua sekaligus. Ibu dan ayah bagi Rara dan Arman. Dua malaikat kecil yang masih tidur pulas di bangku tunggu, tak tahu ayah mereka sedang mengucap salam perpisahan pada dunia. Di sudut ruangan, ibu mertua duduk diam. Wajahnya datar seperti batu. Tak ada pelukan, tak ada isak. Hanya doa yang terpotong-potong oleh desisan gigi yang menggertak. Kenapa harus dia yang pergi? Kenapa bukan? Kalimat itu tak selesai, tapi maknanya menusuk tulang punggungku. Aku tahu, dalam hatinya, aku sudah mulai disalahkan. Fajar menarik napas terakhirnya tepat saat azan maghrib berkumandang. Suara yang biasanya mengajak kami berdamai dengan hari, kini jadi penanda akhir dari cinta yang kureguk selama 10 tahun. Tubuhnya melemas, matanya menutup, dan aku hanya bisa berpegangan pada Al-Quran kecil di saku bajuku, mengulang surah Al-Fatihah dalam hati, memohon ampunan untuknya dan kekuatan untuk diriku. Di luar, hujan mulai rintik. Seakan langit ikut menangisi kepergian seorang hamba yang jujur, pekerja keras, dan penyayang. Tapi aku tak boleh larut. Aku bangkit, karena seorang ibu tak punya hak untuk patah di saat anak-anaknya masih butuh sandaran. Fajar pergi membawa separuh jiwaku. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Amanah. Dan dalam diam ku jawab amanah itu dengan tekad yang kubungkus dalam selimut sabar. Aku belum tahu bahwa pintu rumah mertua akan segera tertutup untukku. Aku belum tahu bahwa mulai besok aku akan disebut pembawa sial. Tapi malam ini, di bawah langit yang menangis, aku hanya tahu satu hal. Aku harus tegak berdiri. Untuk mereka, untuk Fajar, untuk Tuhan yang tak pernah tidur. Dan di sanalah, di antara bau kematian dan harum doa, benih kebangkitanku mulai tumbuh dari air mata, dari janji, dan dari iman yang tak goyah. Hanya 3 hari jenazah Fajar dikuburkan, dan rumah yang dulu kusebut rumah sudah berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Di balik dinding-dinding kayu yang dulu menyaksikan tawaku, tangisku, dan doa-doaku bersama suami, kini hanya menyisakan dingin. Dingin yang lebih menusuk daripada hujan November yang mulai mengguyur kampung. Pagi itu, usai subuh,
Aku sedang menyuapi Arman bubur sisa semalam, ketika ibu mertua berdiri di ambang pintu dapur. Sorot matanya tajam, seperti pisau yang diasah oleh dendam yang tak berdasar. "Sudah cukup," katanya. Suaranya datar namun penuh racun. "Kau bawa sial. Sejak kau masuk ke keluarga ini, rezeki kami surut. Sekarang Fajar pergi. Siapa berikutnya? Anak-anakmu?" Aku menelan ludah. Lidahku keluh tapi hatiku berbisik. "Sabar, Sarifah. Ini ujian, bukan akhir, Bu." "Aku juga kehilangan suamiku," jawabku pelan. Suara serak oleh malam-malam tanpa tidur. Tapi aku tak menyalahkan siapapun. Ini takdir Allah. Takdir? Kakak iparku, Sulastri, tiba-tiba muncul dari balik punggung ibunya, wajahnya menyeringai. "Takdirmu datang karena kau datang." Ibu dengar dari Kiai Marzuki. Perempuan yang suaminya mati muda itu pasti ada aibnya. Entah guna-guna, entah dosa tersembunyi. Darahku mendidih, tapi aku tak mengangkat suara. Karena aku tahu, perempuan yang benar-benar kuat bukan yang berteriak, tapi yang diam sambil memegang erat tali takwa. Aku hanya menunduk, mengelus kepala Arman yang mulai menangis. Tak lama setelah itu keputusan dijatuhkan. "Kau dan anak-anakmu harus pergi hari ini. Rumah ini bukan milikmu. Fajar sudah tiada. Kau tak punya hak di sini lagi." Aku memandang sekeliling. Meja makan tempat kami berbuka puasa. Dipan tempat Fajar mengajariku membaca Al-Quran. Teras tempat kami duduk berdua menatap bintang. Semua itu kini dihapus begitu saja, seolah cinta kami tak pernah ada. Dengan 2 kain gendong, aku kumpulkan pakaian anak-anak, Al-Quran warisan suamiku, dan mesin jahit kecil yang dulu jadi hadiah pernikahan. Tak ada yang menolong. Tetangga hanya mengintip dari balik jendela, takut tertular sialku. Hujan mulai turun deras ketika mereka menggiringku keluar. Pintu kayu berat itu ditutup, krek, suara yang mengakhiri segala harapanku di sini. Aku berdiri di tengah genangan, memeluk Rara dan Arman yang basah kuyup, sementara petir menyambar langit seperti tangisan langit atas ketidakadilan manusia. Namun di tengah derasnya hujan, aku mendengar bisikan dalam hati, bukan suara putus asa, tapi ayat yang sering ku dengar dari Fajar. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah. 5. Aku menarik napas dalam. Air hujan bercampur air mata, tapi langkahku tak goyah. Jika dunia menutup pintu, maka aku akan menjahit pintu baru, dari benang sabar, doa, dan keyakinan bahwa Allah tak pernah tidur. Dan malam itu, di bawah langit yang murung, aku belajar satu hal. Penghinaan manusia tak akan pernah mengalahkan takdir yang ditulis oleh Yang Maha Pengasih. Malam itu, aku tak tahu kemana harus pergi. Kampung kecil ini tak punya penginapan, dan saudaraku di kota jauh. Terlalu jauh untuk 2 anak kecil yang lelah dan lapar. Akhirnya, di bawah temaram lampu jalan yang redup, aku mengetuk pintu warung Bumina. Penjual nasi uduk yang dulu sering menerima jahitan dariku. Ia membuka pintu dengan wajah terkejut, lalu memandangiku, basah, lelah, dan memeluk 2 anak yang gemetar kedinginan. Tanpa banyak kata ia menarik kami masuk. "Masuklah, Nak. Hujan begini, tak layak engkau di luar," katanya. Suaranya parau tapi hangat seperti kuah kaldu yang menenangkan. Di sudut belakang warung, di antara karung beras dan tumpukan piring kotor, Buminah menggelar tikar lusuh dan menyelimuti kami dengan selimut tipis, bekas selimut anaknya yang sudah menikah. Rara langsung tertidur. Pipinya masih basah oleh air hujan dan tangis. Arman memelukku erat, seolah takut aku juga akan menghilang seperti ayahnya. "Makanlah," bisik Buminah, menyodorkan piring nasi dengan telur dadar tipis dan sambal. Perutku berontak, tapi aku menolak. "Untuk anak-anak saja, Bu. Aku masih kuat." Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Kau seperti ibuku dulu, perempuan yang tak pernah makan sampai anaknya kenyang." Di keheningan malam itu, aku duduk memeluk lutut, memandangi wajah anak-anakku yang tertidur. Hatiku remuk, tapi lidahku tetap mengalun zikir. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Betapa benar ayat itu malam ini. Aku ingat pesan Fajar, dulu saat kami masih muda dan penuh mimpi. Sarifah, kalau suatu hari kau terjatuh, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Karena di atas selalu ada tangan yang menunggu untuk mengangkatmu. Dan malam ini, tangan itu datang dalam wujud selimut tipis, nasi sisa, dan kebaikan seorang perempuan tua yang tak kaya, tapi punya hati selembut sutra. Keesokan pagi, sebelum subuh, aku bangun. Tubuhku kaku, tapi tekadku segar. Aku cuci muka di ember kecil, lalu keluarkan mesin jahit dari kain gendong. Aku pasang benang, periksa jarum, dan mulai menjahit kain perca yang kusimpan sejak di rumah mertua. Ini bukan hanya kain, ini harapan. Saat fajar merekah dan azan subuh mengalun lembut dari masjid ujung kampung, aku membisikkan doa. Ya Allah, aku tak minta kaya, aku hanya minta cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk sekolah mereka, cukup untuk menjaga martabat kami. Bu Minah tersenyum kecil saat melihatku menjahit di teras warung. Mau ku bantu cari pesanan? Tanyanya. Aku mengangguk, air mata hampir jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya sejak Fajar pergi, aku merasa aku tidak sendiri. Dan di sanalah, di antara aroma nasi uduk dan deru angin pagi, aku mulai menjahit kembali hidupku. Satu tusuk jarum, satu doa, satu napas pada satu waktu. Karena dalam Islam, perempuan bukan hanya yang menangis di kegelapan, tapi yang menyalakan pelita dari sisa minyak harapannya sendiri. Pagi itu, matahari menyelinap lewat celah daun warung Bu Minah, menjatuhkan cahaya emas di atas mesin jahit tuaku. Jarum bergerak tik-tik, tik seperti detak jantung yang enggan mati. Setiap tusukannya adalah doa. Setiap jahitannya adalah janji bahwa aku tak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dalam rasa malu, lapar, atau kehilangan cinta. Aku mulai dari yang paling sederhana. Menambal baju tetangga yang sobek, menjahit rok sekolah anak Bu Minah yang kekecilan, mengubah kain gorden lusuh jadi blus cantik untuk ibu-ibu pengajian. Upahnya tak seberapa, kadang hanya segenggam beras, kadang secangkir kopi manis. Tapi itu cukup untuk menunda tangisan lapar Arman di malam hari. Di siang yang terik, aku jahit sambil duduk di balik warung, keringat mengalir di pelipis, jari-jariku melepuh oleh gesekan benang. Di malam buta, setelah Rara dan Arman tertidur, aku masih menunduk di bawah lampu minyak, menjahit pesanan terakhir sebelum subuh. Tubuhku letih, tapi hatiku ringan, karena setiap jahitan adalah bukti bahwa aku masih hidup, masih berjuang, masih percaya. Aku tak pernah lupa berwudu sebelum mulai menjahit. Fajar dulu mengajariku, segala sesuatu yang kau mulai dengan basmallah akan diberkahi. Maka setiap pagi, sebelum jari menyentuh jarum, kubisikkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasanya, benang itu pun jadi lebih kuat. Kain itu lebih indah. Hatiku lebih tenang. Suatu hari, Ibu Nyai Rohmah, guru ngaji di surau kampung, datang membawa kain putih panjang. Ini untuk seragam pengajian bulanan. Bisa kau jahit sebelum Jumat? Aku mengangguk meski tangan masih sakit. Tapi ketika ku serahkan hasilnya, beliau terdiam lama, lalu memegang bahuku. Kau jahit ini dengan hati, nak. Aku rasakan. Air mataku hampir tumpah. Tak ada pujian yang lebih menyentuh daripada yang datang dari mulut orang yang tulus. Namun, tak semua hari semanis itu. Ada yang datang hanya untuk menghina. Katanya jago jahit, kok bajuku jadi kecil? Gerutu seorang ibu, padahal pesanannya sendiri tak jelas. Ada pula yang menolak bayar, dengan alasan, kau kan butuh uang, jadi jangan rewel. Aku diam. Karena aku tahu, setiap penghinaan adalah ujian sabar. Dan sabar itu, dalam Islam, adalah bagian dari iman. Di tengah semua itu, Rara mulai membantuku. Ia menggulung benang, menyusun kain, bahkan belajar menjahit tusuk dasar. Nanti aku jadi penjahit seperti ibu, katanya suatu malam. Matanya berbinar di bawah cahaya lampu teplok. Aku memeluknya erat.
Tidak nak, nanti kau jadi lebih dari itu. Kau jadi perempuan yang percaya. Allah tak pernah menutup jalan selama kita mau melangkah. Dan di malam-malam sunyi, saat angin berhembus pelan dan anak-anak tertidur dalam damai, aku menatap langit dari celah atap warung. Aku berdoa bukan hanya untuk rezeki, tapi untuk kekuatan. Kekuatan untuk tetap baik, meski dunia memperlakukanku sebaliknya. Karena benang yang kujahit bukan hanya untuk pakaian, tapi untuk menenun kembali kehormatan yang pernah direnggut dan menjahit masa depan dari serpihan harapan yang tak pernah kubiarkan mati. Allahumma yassir, wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan Engkau persulit. Dan benang itu terus bergerak, tik, 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 seperti detak iman yang tak pernah berhenti. Pada awalnya, aku mengira kebaikan itu tumbuh alami seperti padi. Jika Engkau tanam dengan tulus, ia akan berbuah tanpa syarat. Tapi hidup mengajarkanku, tidak semua senyum lahir dari hati. Ada yang hanya topeng, dijahit rapi oleh iri, lalu dipakai untuk menyembunyikan racun. Bu Rina, tetangga di seberang jalan, yang dulu sering menyapa sambil membawakan teh hangat, adalah salah satunya. Ia datang setiap sore, duduk di tikar kecilku, memuji jahitanku, bahkan menawarkan bantuan mencarikan pelanggan. Kasihan kamu, Sarifah, tapi Allah pasti lihat usahamu. Katanya, matanya berkilat seolah penuh empati. Aku percaya, karena dalam hatiku, aku diajarkan untuk berbaik sangka. Fajar selalu bilang, jangan buruk sangka, kecuali buktinya jelas. Maka aku terima setiap pujinya seperti embun pagi, segar, menenangkan, memberi harapan. Tapi musim hujan tak hanya membawa air, kadang juga membawa lumpur yang menyembunyikan duri. Tak lama setelah itu, bisikan mulai menyebar di warung kopi, di sumur, bahkan di majelis taklim. Sarifah itu, entah bagaimana caranya dapat uang banyak, katanya jahit, tapi sering pulang malam. Ada yang lihat dia naik motor laki-laki. Anaknya saja makan nasi putih tiap hari. Dari mana coba? Aku terdiam. Hati ini seperti ditusuk jarum yang kubiasakan. Tapi kali ini, jarum itu berkarat oleh dusta. Suatu pagi, Bu Minah menarikku ke belakang warung. Wajahnya cemas. Sarifah, jangan marah, tapi Bu Rina bilang kau dapat uang dari hal yang tak pantas. Suaranya bergetar. Aku tak percaya, tapi banyak yang mulai ragu. Darahku mengalir dingin. Bukan marah, tapi pedih. Bagaimana mungkin seseorang yang kuserahkan kepercayaan mengiris nama baikku dengan kata-kata yang lebih tajam dari gunting jahit? Malam itu aku duduk di bawah langit gelap, memeluk Al-Quran di pangkuan. Ayat-ayat suci mengalir pelan di bibirku, mencari jawaban, mencari ketenangan, lalu sampai pada firman-Nya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. QS Al-Isra 36. Aku menarik napas. Jadi beginilah rasanya dikhianati oleh senyum yang kau kira sahabat. Tapi aku tak menangis. Karena air mata tak akan menghentikan fitnah. Yang bisa menghentikannya hanyalah kebenaran. Dan kebenaran butuh waktu, bukan emosi. Keesokan hari, aku pergi ke rumah Bu Rina. Ia terkejut melihatku. Ada apa, Sarifah? Tanyanya suara manis seperti madu, tapi kini ku dengar racunnya. Bu, kataku tenang. Jika ibu punya masalah denganku, katakan langsung. Jangan sembunyikan di balik punggungku. Aku ibu dari 2 anak. Aku hanya punya nama baik. Jangan kau hancurkan hanya karena iri. Ia membeku. Matanya menghindar. Tak menjawab, aku tak menunggu jawaban. Aku pulang, dengan langkah yang lebih tegak dari sebelumnya. Sejak hari itu, aku tak lagi percaya pada pujian murahan. Tapi aku juga tak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dalam ajaran Islam, balas dendam bukanlah kekuatan. Sabar adalah kekuatan sejati. Dan jika dunia ingin menjadikanku kain yang disobek,
maka biarlah aku sendiri yang menjahit robekan itu. Bukan dengan benang dendam, tapi dengan benang takwa yang lebih kuat dari semua dusta di bumi ini. Musim kemarau datang, membawa panas yang mengeringkan tanah. Dan ternyata juga mengeringkan akal sehat manusia. Aku mulai mendapat pesanan dari luar kampung. Orang-orang mulai mengenal butik benang emas. Sebutan kecil yang kuberikan pada usahaku, meski hanya berupa meja jahit di teras warung. Tapi kebaikan tak pernah datang sendiri. Di belakangnya selalu mengintai bayangan iri. Lelaki itu datang pada suatu siang, berpakaian rapi, membawa kain sutra mahal. Namanya Pak Darmo, katanya dari kota, ingin menjahitkan baju pengantin untuk keponakannya yang akan menikah dalam 2 minggu. Kabarnya kau jago menjahit baju pernikahan, katanya dengan senyum hangat. Aku percaya padamu. Hatiku berdebar, bukan karena senang, tapi karena ini pesanan terbesar sejauh ini. Aku terima dengan penuh syukur, dan mulai bekerja siang malam. Aku potong kain dengan doa, jahit setiap keliman dengan harap, dan hias setiap jahitan dengan ketelitian yang diajarkan Fajar. Kalau kau kerjakan untuk Allah, hasilnya akan bicara sendiri. Hari pengantaran tiba. Aku mengenakan jilbab terbaikku, membungkus baju itu dengan kain putih bersih, lalu berjalan ke rumah Pak Darmo di pinggir kampung. Ia menyambutku ramah, memintaku serahkan langsung. Aku masuk sebentar, hanya untuk menyerahkan, tak lebih. Tapi tak kusangka, di balik pintu yang terbuka itu, sudah terpasang kamera ponsel dan esok harinya, kampung gempar, rekaman pendek tersebar di grup WhatsApp. Aku masuk ke rumah lelaki, membawa bungkusan, lalu pintu ditutup. Tak ada suara, tak ada konteks, hanya bayangan perempuan yang masuk ke rumah laki-laki sendirian. Judulnya Penjahit Suci atau Penipu Berjilbab. Keluarga mertua tertawa. Lihat, kami bilang dia tak benar, kata Sulastri di depan warung. Bahkan ada yang melarang anaknya memakai baju jahitanku. Nanti kena dosa turunan. Rara menangis di pelukanku. Ibu, kenapa mereka bilang ibu jahat? Aku menahan napas. Dunia terasa runtuh. Bukan karena takut, tapi karena martabat yang kubangun perlahan dari puing-puing pengusiran, kini nyaris dihancurkan oleh rekayasa keji. Tapi di tengah kegelapan itu, cahaya kecil menyala. Bu Minah datang membawa secangkir jahe. Aku tahu kau tak salah, bisiknya. Dan semua orang yang kenal kau, tahu itu. Itu cuh untuk menggerakkan langkahku. Keesokan pagi, aku pergi ke kantor polisi. Dengan tangan gemetar tapi tekad teguh, kuserahkan nota pesanan, saksi, Bu Minah dan Ibu Nyai Rohmah yang tahu soal baju itu. Bahkan rekaman suara saat Pak Darmo memesan. Aku tak marah, aku hanya ingin kebenaran bicara. Ternyata Pak Darmo, yang bukan siapa-siapa, hanyalah kaki tangan keluarga mertuaku. Mereka bayar dia untuk menjebakku, agar nama keluarga mereka tak tercemar oleh keberhasilanku. Ironi yang pahit. Mereka yang dulu membuangku, kini takut aku bersinar. Polisi memanggil Pak Darmo. Ia mengaku. Rekaman itu ditarik. Tapi luka di hati tak semudah itu sembuh. Namun di balik semua ini, Allah memberiku sesuatu yang tak terduga. Kepercayaan yang lebih dalam dari mereka yang benar-benar melihatku. Ibu Nyai Rohmah mengundangku bicara di majelis taklim. Kau adalah contoh sabar yang hidup, katanya. Dan sejak hari itu, pesanan datang bukan hanya dari kampung, tapi dari desa tetangga, bahkan kota kecil. Aku belajar satu hal malam itu, sambil menjahit di bawah lampu minyak. Fitnah itu seperti kain kotor, bisa mencemarkan, tapi tak bisa mengubah kualitas benang asli. Dan benangku? Benangku ditenun dari iman, maka aku terus menjahit. Bukan untuk membungkam mulut mereka, tapi untuk membuktikan pada anak-anakku. Martabat sejati tak diukur oleh pujian orang, tapi oleh keteguhan hati di saat dihina. Ada luka yang terlihat, luka di tangan karena jarum menusuk, di kaki karena berjalan jauh demi mengantar pesanan. Tapi ada luka yang tak berdarah, tak tampak, namun menggerogoti jiwa dari dalam. Luka dihina oleh lidah yang engkau kira sahabat,
Luka dicurigai oleh mata yang tak pernah melihat usahamu. Musim hujan kembali datang, membawa dingin yang merasuk tulang. Tapi tak sedingin tatapan anak-anak di sekolah dasar ketika Rara lewat. Hari itu aku menjemputnya lebih awal karena guru mengirim pesan. Rara menangis di kelas. Ia diganggu temannya. Di bawah terpal warung yang bocor, ku kecup keningnya yang basah oleh air mata. "Apa yang terjadi, sayang?" Bisiku, suara serak oleh rasa bersalah. "Karena mungkin ini semua karena aku." Mereka bilang, "Aku anak pembawa sial," ucapnya pelan. Matanya menatapku seperti mencari kepastian. Katanya, ibu dapat uang dari tempat yang haram. Katanya, ayah mati karena ibu. Tidak baik. Dunia terasa runtuh. Aku menarik napas dalam, berusaha menahan gemuruh di dada. Bukan marah, tapi pedih yang nyaris membuatku tersedak. Bagaimana mungkin mulut-mulut kecil yang belum tahu arti dosa sudah diajari membenci? Aku genggam kedua tangannya, memandang matanya yang masih bening seperti embun subuh. "Dengar, Rara, dunia ini penuh orang yang bicara tanpa tahu. Tapi Allah tahu segalanya. Ia tahu ibu bekerja dari subuh sampai isya. Ia tahu ibu tak pernah makan sampai kalian kenyang. Ia tahu setiap doa yang ibu panjatkan untuk kalian di sepertiga malam." Aku berhenti sejenak, menelan getir di tenggorokan. "Tiana ya, ayahmu pergi bukan karena ibu. Ia pergi karena waktunya sudah tiba. Dan cintanya pada kita tak pernah mati. Ia hanya berpindah ke surga, menunggu kita di sana." Rara memelukku erat. Di pelukannya, aku merasakan semua lelah, semua hina, semua luka meleleh jadi air mata yang akhirnya kubiarkan jatuh. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di atas sajadah lusuhku, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Ayat-ayat itu seperti obat yang menetes pelan ke luka batin. Lalu sampai pada firman-Nya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." QS Al-Baqarah 155. Aku tersenyum getir. Ternyata cobaan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka yang kucintai. Dan dalam ujian ini aku tak boleh lemah, karena jika aku jatuh, mereka akan jatuh bersamaku. Keesokan hari aku datang ke sekolah, bukan untuk marah, tapi untuk berbicara. Kepada guru, kepada orang tua murid, dengan kepala tegak dan suara tenang. Jika ada yang ragu pada akhlakku, silakan tanya tetangga, tanya warung, tanya masjid. Tapi jangan biarkan anak-anak jadi senjata untuk menyakiti sesama. Beberapa ibu menunduk malu, yang lain diam. Tapi yang terpenting, Rara tersenyum kecil saat pulang siang itu. Luka ini tak berdarah, tapi ia mengajariku sesuatu yang berharga. Martabat bukan hanya soal menjaga diri, tapi juga melindungi hati anak-anak dari racun dunia. Dan jika suatu hari nanti mereka bertanya, "Ibu, kenapa kita dihina?" Aku akan jawab, "Karena kita cahaya, Nak. Dan kegelapan selalu takut pada cahaya. Karena luka yang tak berdarah ini akan kujadikan benang emas untuk menenun masa depan yang lebih terang." Pagi itu, embun masih menempel di daun pepaya di halaman warung Bumina ketika seorang perempuan berjilbab putih datang, mengetuk pintu dengan lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Lestari, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3, yang rumahnya di ujung kampung seberang sawah. Matanya tenang, suaranya teduh seperti alunan ayat suci. "Saya dengar kau yang menjahit baju ibu Nyai Rohmah?" tanyanya, sambil menunjukkan kain katun lembut berwarna salem. "Ini untuk seragam guru. Kami ingin yang rapi, sopan, tapi tetap anggun. Bisa kau bantu?" Aku menelan ludah. Ini kesempatan, bukan hanya untuk uang, tapi untuk membuktikan bahwa tangan ini mampu menciptakan sesuatu yang mulia. "Insya Allah, Bu. Saya akan jahit dengan sepenuh hati." Selama seminggu, aku bekerja seperti menenun doa. Setiap jahitanku serasi dengan zikir. Setiap kelimanku bentuk dengan kejujuran. Aku tak pakai mesin cepat.
Aku pilih jahitan tangan di bagian leher dan lengan, agar lebih halus, lebih berjiwa. Karena dalam Islam, pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas adalah ibadah. Hari penyerahan tiba. Aku datang ke sekolah dengan baju itu terbungkus kain putih. Hati berdebar seperti gadis yang akan menikah. Di ruang guru, Bu Lestari membuka bungkusan perlahan. Matanya membelalak. Astagfirullah, ini indah sekali. Rapi, pas di badan, dan sangat sesuai syariat. Ia memanggil rekan-rekannya. Satu persatu memuji. Bahkan kepala sekolah ikut keluar, lalu memesan seragam untuk seluruh staf perempuan. Kau punya bakat, nak, katanya menepuk bahuku. Jangan sia-siakan. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena senang, tapi karena untuk pertama kalinya sejak Fajar pergi, namaku disebut bukan dengan hina, tapi dengan hormat. Pesanan mulai mengalir. Abi pula pengajian memesan gamis lebaran. Calon pengantin datang dari desa tetangga. Bahkan seorang ustadzah memesan seragam santriwati dengan syarat tidak ketat, tidak transparan, dan jahitannya harus kuat karena mereka aktif. Kukir setiap permintaan itu seperti mengukir batu akik, perlahan, penuh kesabaran, tanpa tergesa. Dan di balik jendela kecil warung Bu Minah, cahaya mulai menyeruak. Bukan cahaya lampu neon atau emas, tapi cahaya keyakinan. Bahwa perempuan yang bersabar dan jujur tak akan pernah dibiarkan terpuruk selamanya. Aku mulai menabung. Bukan untuk membeli emas atau perhiasan, tapi untuk menyewa ruang kecil di pinggir pasar. Di sana, aku pasang papan kayu sederhana bertuliskan, benang emas, jahit dengan hati, hias dengan doa. Bu Minah menangis saat melihatnya. Allah tak pernah tidur, nak, katanya sambil memelukku. Dia hanya menunda, agar kau layak menerima berkah yang lebih besar. Aku tersenyum. Di dinding toko kecil itu, ku gantung foto Fajar. Bukan sebagai kenangan sedih, tapi sebagai saksi. Cinta kami tak mati. Ia berubah wujud menjadi usaha, menjadi amanah, menjadi jalan hidayah. Dan ketika azan asyar berkumandang di hari pertama butiku buka, aku duduk di atas tikar kecil, memegang Al-Quran, dan berbisik, terima kasih ya Rabb, Engkau buka pintu, bukan karena aku layak, tapi karena Engkau Maha Penyayang. Di balik jendela kecil itu, cahaya tak datang dari luar, tapi dari dalam, dari jiwa yang tak pernah berhenti berharap, meski dunia berusaha memadamkannya. Kabar tentang benang emas menyebar seperti angin musim semi yang membawa bunga, perlahan, pasti, dan tak terbendung. Pesanan datang dari desa seberang sungai, dari kota kecil yang dulu kusangka takkan pernah mengenal namaku. Aku kini tak lagi menjahit sendirian. 2 gadis muda, anak janda penjual sayur dan gadis yatim dari panti, kubimbing sebagai penjahit pemula. Kerjakan dengan niat ibadah, pesanku pada mereka, maka jari kalian akan diberkahi. Namun, di balik mekarnya bunga usahaku, badai lama belum reda. Neta, keluarga mertua yang dulu mengusirku dengan kata-kata pedas, kini hidup dalam kebencian yang membeku. Setiap kali namaku disebut di kampung, mereka menghela napas seolah mendengar kutukan. Bahkan ketika Bu Lestari, guru SMA itu, memesan baju untuk seluruh keluarganya, Sulastri, kakak iparku, berteriak di warung kopi, "Jangan pakai jahitan Sarifah, nanti kena sialnya, dia itu..." Entah bagaimana caranya bisa kaya, padahal dulu tidur di emper toko. Aku mendengar itu dari Bu Minah, yang wajahnya merah menahan amarah. Tapi aku hanya tersenyum kecil, sambil menggunting kain untuk pesanan berikutnya. "Biarkan, Bu," kataku pelan. Allah yang akan menjawab mereka, bukan lidahku. Karena dalam ajaran Islam, dendam itu beban, bukan senjata. Dan aku telah memilih jalan yang lebih ringan, jalan sabar, jalan percaya, jalan terus melangkah. Puncaknya terjadi saat Lebaran tiba. Di hari raya, setiap keluarga mengenakan baju baru. Anak-anak mertuaku, keponakanku sendiri, datang ke toko kecilku diam-diam, meminta baju lebaran. Mereka malu, tapi mata mereka memohon.
Aku tak menolak. Kujahitkan baju terbaikku, berkualitas sama seperti untuk pelanggan lain, tanpa meminta bayaran. Ini hadiah lebaran dari Bibi, kataku, menyerahkan bungkusan itu dengan senyum tulus. Mereka pulang diam-diam. Tapi esok harinya, ibu mertua datang. Bukan dengan terima kasih, tapi dengan murka. Kau pikir dengan memberi baju gratis, kau bisa mempermalukan kami? Hardiknya, suaranya gemetar. Kami tak butuh belas kasihan perempuan yang dulu kami usir. Aku menatapnya, tak dengan marah, tapi dengan belas kasih yang tulus. Bu, aku tak memberi karena ingin mempermalukan. Aku memberi karena mereka anak-anak, dan anak-anak tak bersalah atas kebencian orang dewasa. Ia terdiam. Matanya berkilat, bukan air mata penyesalan, tapi kebencian yang belum mau padam. Aku tak mengejarnya saat ia pergi, karena aku tahu, hati yang keras seperti batu tak bisa dihancurkan dengan teriakan, hanya bisa dilunakkan oleh waktu dan kebaikan yang konsisten. Malam itu, di bawah langit penuh bintang lebaran, aku duduk bersama Rara dan Arman, menikmati ketupat sederhana. Mereka tertawa, ceria, tak lagi malu menyebut namaku di depan teman. Bu, tadi Rani bilang baju lebarannya mirip punya aku, tapi punyaku lebih bagus. Kata Rara, matanya berbinar. Aku memeluk mereka. Di dalam pelukan itu, kurasakan semua pengorbanan, lapar yang kutahan, malam tanpa tidur, hinaan yang kudiamkan, semuanya berbuah manis. Keluarga mertuaku mungkin masih membenciku, tapi aku tak peduli lagi. Karena cahaya benang emas kini bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka yang dulu terluka. Yang kini belajar bahwa kemuliaan sejati lahir dari luka yang tak membuatmu jatuh, tapi membuatmu bangkit dengan lebih terhormat. Dan di tengah musim bunga ini, aku belajar satu hal. Badai boleh menghantam, tapi akar yang ditanam dalam tanah sabar takkan pernah tumbang. Matahari pagi menyelinap lewat celah gorden toko kecilku, menyapu lantai kayu yang kusap setiap subuh sebelum membuka pintu. Hari ini istimewa, bukan karena pesanan besar atau keuntungan melimpah, tapi karena Rara akan tampil di panggung sekolah. Lomba menulis bertema perempuan yang kubanggakan, dan ia diam-diam mendaftar tanpa memberitahuku. Aku datang dengan jilbab sederhana dan baju yang kujahit sendiri, duduk di antara para orang tua yang berpakaian rapi. Sebagian mengenakan baju dari butikku, meski mereka tak tahu. Hatiku berdebar, bukan karena takut, tapi karena haru. Anakku yang dulu menangis karena dihina, kini berani naik panggung. Lalu namanya dipanggil. Rara naik dengan langkah kecil tapi tegap. Ia memegang kertas. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya bersinar seperti bulan purnama di malam takbiran. Ia mulai membaca, suaranya lirih di awal, lalu menguat seperti alunan ayat yang penuh keyakinan. Air mataku jatuh. Tak bisa ku bendung. Di antara tepuk tangan yang menggema, aku menunduk, mengusap wajah dengan ujung jilbab. Bukan karena malu, tapi karena Allah akhirnya memperlihatkan buah dari sabar yang kusemai dalam diam. Guru-guru menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bahkan Bu Lestari datang menghampiri, memelukku erat. Kau telah mendidik anak yang luar biasa, Sarifah. Ini bukti bahwa kebaikan tak pernah sia-sia. Pulang ke rumah, sebuah kontrakan kecil yang kusewa setelah benang emas mulai berjalan. Rara memberiku kertas itu, dilipat rapi, dihiasi bunga kering hasil tangannya. Di pojok bawah ia menulis, untuk ibu pahlawanku yang tak pernah mengenakan jubah, tapi selalu melindungiku dengan doa. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, aku duduk di sajadahku, memegang kertas itu erat. Aku menangis, bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata syukur yang meleburkan semua luka lama. Fajar. Suamiku, andai kau ada di sini, kau pasti tersenyum melihat putri kita. Putri kita yang kini tahu bahwa martabat tak diukur dari harta atau darah, tapi dari keteguhan hati seorang ibu yang tak pernah menyerah. Dan inilah jalan keluarku.
bukan dalam bentuk emas atau istana, tapi dalam suara anakku yang berkata dengan bangga, "Ini ibuku." Sejak hari itu, Rara tak lagi menunduk saat ditanya tentang keluarganya. Arman pun mulai bercerita pada temannya, "Ibuku punya toko. Dia yang buat baju guru-guru di sekolah, dan aku terus menjahit." Tapi kini, setiap tusukan jarum terasa lebih ringan. Karena kini aku tahu, perjuanganku tak hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menjadi cermin kebaikan yang menginspirasi jiwa-jiwa kecil di sekitarku. Di malam-malam sunyi, ketika angin berbisik lewat jendela, aku berdoa, "Ya Allah, jadikan aku layak dipuji oleh anakku, layak dicintai oleh-Mu, dan layak menjadi saksi bahwa perempuan yang sabar takkan pernah kalah." Tak kusangka, dari sehelai kain perca dan mesin jahit tua warisan ibuku, Allah membangunkan istana, bukan dari marmer atau emas, tapi dari kepercayaan, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Benang emas kini tak lagi bersembunyi di teras warung atau sudut kontrakan. Di pusat kota kecil, di antara toko kelontong dan bengkel sepeda, berdiri bangunan sederhana berdinding putih, dengan etalase kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi seperti cermin harapan. Pelanggan datang dari berbagai penjuru, pengantin yang ingin gaunnya bernafaskan syariat, ustadzah yang memesan seragam santriwati, bahkan pejabat daerah yang ingin istrinya tampil anggun tanpa melanggar batas aurat. Aku tak pernah menaikkan harga seenaknya. Cukup untuk hidup dan cukup untuk berbagi, itulah prinsipku. Kini aku tak sendiri. Di belakang layar, 10 perempuan bekerja. Semuanya janda, single mother, atau gadis yatim yang butuh pekerjaan halal. Aku ajari mereka bukan hanya cara menjahit, tapi juga cara menjahit niat dalam setiap jahitan. Setiap Jumat, kami berkumpul untuk pengajian kecil di ruang belakang toko. Ibu Nyai Rohmah datang, membawa Al-Quran dan senyum yang menenangkan. "Kau tak hanya membangun usaha, Sarifah," katanya suatu hari. "Kau membangun ummah kecil, komunitas perempuan yang saling menopang dalam ketaatan." Aku menunduk haru. Tak pernah kubayangkan hidupku akan sampai di sini. Dari perempuan yang diusir di tengah hujan, kini jadi tempat puluhan perempuan menemukan martabat dan rezeki halal. Namun, keberhasilan ini tak membuatku lupa diri. Setiap pagi sebelum toko dibuka, aku tetap sholat duha, 2 rakaat yang kusertai doa. "Ya Allah, jangan biarkan kesuksesan ini membuatku lupa padamu. Jangan biarkan hartaku membuatku sombong. Jadikan ini jalan dakwah, bukan jalan ria." Aku tetap memakai jilbab sederhana, tetap makan nasi dengan lauk sambal, seperti dulu. Dan setiap bulan, sebagian keuntungan kusedekahkan untuk anak yatim, untuk masjid, untuk perempuan yang sedang terjatuh seperti diriku dulu. Suatu sore, seorang ibu muda datang ke tokoku, matanya sembab. Ia diusir suaminya karena tak bisa punya anak. "Saya tak punya siapa-siapa," katanya, suaranya parau. "Tapi saya dengar, ibu pernah mengalami hal serupa." Aku menatapnya, lalu memeluknya erat. Seperti aku ingin dipeluk dulu, saat dunia terasa terlalu kejam. "Duduklah," kataku. "Kau tak sendiri. Di sini kau punya keluarga." Malam itu aku memberinya tempat tinggal di kamar belakang toko, dan mulai mengajarinya menjahit. Bulan berikutnya ia sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Saat ia tersenyum pertama kalinya, aku tahu, inilah harta sejati yang Allah titipkan padaku. Bukan uang, ya tapi kemampuan untuk mengangkat yang terjatuh. Kadang, di tengah malam aku berdiri di depan toko yang sunyi, memandangi papan nama benang emas yang kini bersinar lembut di bawah lampu jalan. Dan dalam hati, ku bisikan, "Terima kasih, Fajar. Kau pergi, tapi cintamu tetap menjadi benang tak kasat mata yang mengikatku pada jalan kebaikan." Keluarga mertuaku mungkin masih diam, tapi aku tak lagi menunggu pengakuan mereka. Karena istana yang kubangun bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang kehilangan arah. Dan di balik setiap jahitan yang rapi,
Di balik setiap senyum karyawan yang kini berseri, ada doa yang terus mengalir. Ya Allah, jadikan usahaku ladang amal, dan jadikan tanganku alatmu untuk menyembuhkan luka dunia. Musim gugur tiba, daun-daun menguning, angin berhembus lebih dingin, dan langit sering murung seperti menyimpan rahasia. Aku sedang memeriksa pesanan gaun pengantin untuk seorang hafizah dari kota seberang. Ketika Buminah datang, napasnya tersengal, wajahnya pucat. "Sarifah," katanya suaranya bergetar. "Ada kabar dari kampung." Aku berhenti menjahit. Hati ini tiba-tiba berdebar, bukan karena takut, tapi karena firasat, seperti dulu sebelum Fajar pergi. "Tanah keluarga mertuamu disita," lanjut Buminah pelan. Matanya menatapku penuh belas. Utang menumpuk, usaha mereka bangkrut, rumah besar itu sudah dijual. Sekarang mereka tinggal di kontrakan sempit dekat pasar lama. 2 kamar, atap bocor, listrik sering mati. Diam. Hanya suara mesin jahit yang mati seketika. Aku tak berkata apa-apa. Tapi dalam dada, ribuan perasaan bertabrakan. Amarah yang dulu kubenamkan, luka yang kusimpan rapat, dan belas kasih yang tiba-tiba menyelinap tanpa kusangka. Keluarga yang dulu mengusirku dengan tuduhan pembawa sial, kini jatuh ke jurang yang sama, bahkan lebih dalam. Mereka yang dulu melarang anaknya memakai bajuku, kini mungkin harus menjual baju-baju bekas demi makan sehari. Ironi ini terasa pahit, tapi juga adil, bukan karena aku menghukum, tapi karena Allah Maha Adil dalam menyeimbangkan takdir. Aku menarik napas dalam. Ya, aku pernah dibenci. Tapi aku tak boleh membiarkan kebencian itu mengotori hatiku. Apalagi di saat mereka terjatuh. Keesokan pagi, aku mengirim seseorang diam-diam membawa sembako, beras, minyak, gula, dan uang kecil dalam amplop putih, tanpa nama pengirim. Aku tak ingin mereka tahu. Karena ini bukan soal memaafkan secara terbuka, tapi soal menjaga hatiku tetap bersih di hadapan Allah. Namun, takdir punya cara sendiri untuk menguji niat. Seminggu kemudian, Rara pulang dari sekolah dengan wajah cemas. "Bu, tadi di pasar aku lihat Eyang Salma. Dia memungut sayur busuk dari tempat sampah." Jantungku berhenti sejenak. Dia lihat aku, Bu. Terus, dia menangis. Tapi aku tak berani mendekat. Aku memeluk Rara erat. Di pelukannya, aku merasakan betapa dunia ini berputar. Terlalu cepat, terlalu kejam, tapi juga penuh pelajaran. Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan meminta kehancuran mereka, bukan pula meminta balas dendam. Aku hanya memohon, "Ya Allah, jika Engkau izinkan mereka datang padaku, berilah aku kekuatan untuk tak sombong, dan hati yang cukup lapang untuk memaafkan. Bukan karena mereka layak, tapi karena aku ingin layak di matamu. Karena dalam Islam, kemenangan tertinggi bukan saat musuhmu jatuh, tapi saat kau tetap berdiri dengan hati yang tak tercemar dendam." Dan kini, kabar itu telah sampai. Badai yang dulu kuhadapi sendiri, kini menerpa mereka. Tapi aku tak akan menertawakan. Aku hanya akan menunggu. Bukan untuk melihat mereka merunduk, tapi untuk melihat apakah mereka akhirnya belajar bahwa kesombongan adalah awal kehancuran dan kerendahan hati adalah pintu rahmat. Pagi itu, langit mendung seperti menahan tangis. Angin bertiup pelan, membawa aroma hujan yang belum jadi. Aku sedang mengawasi penjahit baru, seorang gadis yatim bernama Siti. Saat Bu Lestari datang, wajahnya serius. "Sarifah, mereka di luar," bisiknya, suaranya berat. "Ibu mertuamu." Dan Sulastri. Jantungku berdetak pelan tapi tak kacau. Aku menarik napas, mengusap tangan yang masih berdebu benang, lalu berjalan ke depan toko. Di sana, di bawah terpal kecil yang kusediakan untuk pelanggan menunggu, mereka berdiri, 2 sosok yang dulu kubenci dalam diam, kini tampak rapuh seperti daun kering di musim gugur. Ibu mertua, Bu Haji Salma, yang dulu tegak seperti pohon jati, kini punggungnya membungkuk, bajunya lusuh, jilbabnya pudar. Sulastri,
Yang dulu suaranya paling tajam menuduhku, kini menunduk, tangannya menggenggam erat ujung selendang yang sudah compang-camping. Mereka tak bicara, hanya memandangku, mata mereka penuh malu, harap, dan luka yang akhirnya mereka rasakan sendiri. Beberapa karyawan menoleh, berbisik-bisik, tapi aku tak peduli. Aku berjalan pelan, seperti mendekati luka lama yang akhirnya menampakkan diri. "Masuklah," kataku. Suara tenang, tak dingin, tak hangat, hanya netral, seperti air wudhu yang membersihkan tanpa memilih. Mereka mengikuti, enggan tapi tak berdaya, di ruang tamu kecil di belakang toko, tempatku biasa menerima tamu penting atau nasabah zakat. Aku persilakan mereka duduk di atas tikar anyaman yang bersih. Hening. Lalu, Bu Haji Salmah menunduk dalam. Tangannya yang dulu suka menunjukku dengan tuduhan, kini gemetar memegang ujung jilbabnya sendiri. "Sarifah," suaranya serak seperti batu yang retak. Kami datang bukan untuk minta maaf, karena kami tahu maaf tak cukup." Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Kami datang karena kami butuh bantuan." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke kolam hatiku. Menciptakan riak, tapi tak menghancurkan ketenangan yang kubina bertahun-tahun. Aku menatap mereka lama, bukan dengan kemenangan, tapi dengan kejernihan. Aku ingat Fajar, yang dulu bilang, "Jangan biarkan kebencian membuatmu seperti mereka." Lalu, dengan suara lirih, seperti bisikan daun yang jatuh di atas sajadah, aku berkata, "Inilah balasan sabar yang dulu kalian hina." Mereka terdiam. Sulastri menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Bu Haji Salmah menunduk lebih dalam, seolah bumi tiba-tiba terasa terlalu berat untuk dipandang. Aku tak menertawakan. Aku tak menangis. Aku hanya duduk, tenang, seperti gunung yang menyaksikan badai lewat. Lalu aku lanjutkan, pelan tapi tegas. "Kalian mengusirku di tengah hujan. Kalian sebut aku sial. Kalian biarkan anak-anakku lapar, malu, dan menangis sendiri. Tapi hari ini, kalian datang bukan karena cinta, tapi karena butuh." Aku berhenti sejenak, mengambil napas. "Baik, aku akan bantu. Tapi bukan sebagai keluarga. Dan bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya Allah menguji yang kuat dan mengangkat derajat yang memaafkan." Mereka mengangguk, tak dengan bangga, tapi dengan rasa malu yang akhirnya tumbuh jadi benih penyesalan. Sebelum mereka pergi, aku berikan amplop berisi uang untuk sewa kontrakan selama 3 bulan dan alamat rumah penampungan sementara yang kugunakan untuk perempuan terlantar. Di sana kalian bisa tinggal, tapi kalian harus bekerja, membersihkan, mencuci, atau membantu di dapur umum. Tidak ada yang gratis di sini, kecuali rahmat Allah. Mereka menerima dengan tangan gemetar. Saat pintu toko menutup di belakang mereka, aku berdiri di depan jendela, memandangi punggung mereka yang pergi. Lebih kecil dari yang kuingat. Dan di hati, kubisikkan, "Ya Allah, jangan biarkan aku sombong atas kemenangan ini. Karena sesungguhnya kemenanganku hanyalah karunia-Mu, dan ujian berikutnya mungkin justru di saat aku merasa menang." Karena balasan sabar bukanlah balas dendam, tapi kemampuan untuk tetap berbuat baik, meski luka lama belum sepenuhnya sembuh. Mereka datang lagi, seminggu setelah kunjungan pertama. Kali ini, tak hanya Bu Haji Salmah dan Sulastri, tapi juga Pak Harun, adik iparku yang dulu diam saja saat aku diusir, kini berjalan tertatih dengan wajah pucat. Mereka datang bukan ke toko, tapi ke rumah kecilku di belakang butik. Tempat aku dan anak-anak tinggal sejak benang emas mulai berdiri tegak. Hujan rintik-rintik saat itu. Aku sedang mengajari Arman membaca Al-Quran. Suara lantunan ayatnya masih menggema di ruang tamu yang sederhana namun bersih. Ketukan pintu terdengar, pelan, ragu, seperti pintu hati yang lama terkunci, dan kini mencoba membuka celah. Aku membuka pintu. Mereka berdiri basah, tanpa payung, tanpa keangkuhan. Di tangan Bu Haji Salmah ada kain kecil.
bekas selendang fajar yang dulu kutinggalkan di rumah mertua. Kain itu kini kusam, tapi masih utuh. Seperti kenangan yang tak pernah mereka hancurkan, meski hati mereka pernah begitu kejam. Kami tak tahu harus kemana lagi, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar di antara derasnya rintik hujan. Kontrakan itu, pemiliknya mengusir kami. Katanya kami tak bayar cukup. Aku menatap mereka. Bukan dengan marah, tapi dengan keheningan yang lebih dalam dari malam sepertiga akhir. Lalu, perlahan, aku berkata. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan amarah, tapi dengan lirih yang menusuk lebih dalam daripada pisau. Inilah balasan sabar yang dulu kalian hina. Kata-kata itu jatuh seperti daun kering di atas genangan air, tenang, tapi menciptakan riak yang tak bisa dihapus. Sulastri menunduk, air matanya bercampur hujan. Pak Harun menutup wajah dengan tangannya yang bergetar. Dan Bu Haji Salmah, ia berlutut. Ya, berlutut. Di teras rumahku yang basah, di hadapanku, perempuan yang dulu ia sebut pembawa sial. Maafkan kami, Sarifah. Isaknya. Kami buta. Kami sombong. Yang kami kepikir rezeki itu milik kami, bukan titipan Allah. Kami lupa bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi akhlak. Aku tak langsung menyuruhnya berdiri. Karena kadang, lutut yang menunduk adalah awal dari hati yang tunduk pada kebenaran. Di dalam rumah, Rara memegang erat tangan adiknya. Matanya bertanya, "Ibu, apa yang harus kita lakukan?" Aku menoleh padanya lalu tersenyum lembut. Kita lakukan apa yang diajarkan Nabi, memaafkan, tapi tak lupa. Membantu, tapi tak membiarkan kezaliman diulang. Kembali ke teras, aku ulurkan tangan, bukan untuk menariknya bangun, tapi untuk menyentuh bahunya. Bangunlah Bu, Allah tak suka hambanya berlutut pada manusia, kecuali dalam salat. Ia bangkit, tubuhnya gemetar. Kalian boleh tinggal sementara di rumah penampungan yang kumiliki, kataku. Tapi dengan syarat kalian bekerja. Tidak ada yang duduk menunggu belas kasihan. Di sana kalian akan mencuci pakaian yatim, menyiapkan makanan untuk janda, dan belajar bahwa harga diri tak lahir dari kekayaan, tapi dari kerja tangan yang jujur. Mereka mengangguk tanpa protes, tanpa syarat. Sebelum mereka pergi, aku menyerahkan kembali selendang fajar. Ini miliknya. Simpanlah sebagai pengingat. Cinta sejati tak pernah memilih siapa yang layak dicintai. Ia mencintai, lalu pergi, meninggalkan jejak di hati yang mau belajar. Malam itu, setelah mereka pergi, aku duduk di beranda, memandangi langit yang mulai cerah. Arman datang, duduk di sampingku. "Ibu, kenapa ibu mau bantu mereka?" "Mereka jahat." Aku menarik napas, lalu mengelus rambutnya. Karena nak, balas dendam itu mudah. Tapi memaafkan sambil tetap menjaga keadilan, itu butuh kekuatan dari Allah. Dan dalam hatiku bisikan, "Terima kasih ya Rabbi. Engkau tunjukkan padaku bahwa kemenangan sejati bukan saat musuh jatuh, tapi saat aku tetap berdiri dengan hati yang bersih, meski luka lama belum sepenuhnya sembuh." Karena kata-kataku hari ini memang tajam, tapi bukan untuk melukai. Ia hanya cermin, memantulkan pada mereka betapa dalamnya jurang yang mereka gali sendiri, dan betapa tingginya langit yang kurengkuh dengan sabar. Mereka pindah ke rumah penampungan, sebuah bangunan sederhana di belakang kompleks benang emas yang kusulap dari gudang tua. Di sana, puluhan perempuan seperti aku dulu tinggal sementara. Janda, korban KDRT, perempuan terusir dari keluarga. Tempat itu bukan sekadar atap, tapi sekolah kehidupan. Tempat mereka belajar bahwa martabat tak diukur dari gelar atau harta, tapi dari keteguhan hati saat dunia runtuh. Dan kini, di antara mereka, duduk keluarga mertuaku, aku tak perlakukan mereka istimewa. Tak ada kamar terpisah, tak ada makanan lebih. Mereka bekerja seperti yang lain. Bu Haji Salmah mencuci pakaian santriwati di bak besar. Sulastri menyiapkan nasi untuk dapur umum. Pak Harun,
Meski sakit, mengurus kebun sayur kecil di belakang. Aku memantau dari jauh, tanpa campur tangan. Karena keadilan bukan soal membalas, tapi memberi kesempatan yang sama untuk bertobat. Awalnya, mereka canggung, malu bertemu mata dengan perempuan yang dulu mereka hina. Tapi lama-kelamaan, kebiasaan baru lahir. Mereka mulai sholat berjamaah di musala kecil. Mereka mendengarkan kajian Bunyai Rohmah tanpa menyela. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena sadar. Keluarga bukan warisan darah, tapi amanah yang harus dijaga dengan kasih dan adil. Suatu sore, Sulastri mendatangiku di ruang kerja. Ia membawa hasil jahitannya, rokok anak yang kusut, tapi usahanya tulus. Aku ingin belajar menjahit seperti ibu, katanya. Suaranya tak lagi tajam, tapi lembut seperti kain katun yang baru dicuci. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Mulai besok, kau bantu di bagian penyelesaian. Tapi ingat, setiap jahitan harus kau niatkan untuk Allah. Bukan untuk uang, bukan untuk pujian, tapi untuk membersihkan hati. Ia mengangguk. Air mata menetes di ujung hidungnya. Malam itu, aku duduk di sajadah, memikirkan ujian yang sedang kuhadapi. Bukan ujian kemiskinan atau hinaan, tapi ujian keberhasilan. Mampukah aku memberi tanpa merasa tinggi? Mampukah aku memaafkan tanpa lupa? Tapi kebaikan itu tak harus berarti membiarkan kezaliman terulang. Maka aku memberi, tapi dengan batas. Aku bantu, tapi dengan prinsip. Karena kasih sayang tanpa keadilan adalah kelemahan. Keadilan tanpa kasih sayang adalah kekejaman. Hari demi hari berlalu, mereka mulai berubah, tak lagi bicara kasar, tak lagi menuduh. Bahkan saat Rara sakit demam, Bu Haji Salmah diam-diam menungguinya sepanjang malam, mengompres keningnya dengan air hangat, membacakan ayat kursi pelan-pelan. Aku menyaksikan itu dari balik pintu, dan hatiku bergetar, bukan karena lemah, tapi karena Allah benar-benar mampu mengubah batu jadi air. Jua ia berkehendak, namun di ujian terakhir belum usai. Suatu pagi, seorang pelanggan datang, istri pejabat daerah, dan memesan gaun mewah untuk acara kenegaraan. Aku dengar kau yang terbaik, katanya. Tapi katanya, kau menerima orang-orang bermasalah di tempatmu, bahkan keluarga yang dulu menghina dan menjebakmu. Aku menatapnya tenang. Ya, karena di sini kami percaya, tak ada manusia yang tak layak diberi kesempatan kedua, selama ia mau berubah. Ia tersenyum. Kalau begitu, engkau bukan hanya penjahit, Sarifah. Kau penenun hati. Aku hanya tersenyum kecil. Karena di balik setiap jahitan yang kubuat ada doa yang kuselipkan. Ya Allah, jadikan tanganku alatmu untuk menjahit kain, menyambung luka, dan mengingatkan dunia bahwa rahmatmu lebih luas dari dosa manusia. Dan ujian hari ini bukan soal memberi atau menghukum, tapi soal memilih jalan yang membuatku layak di matanya, bukan di mata mereka. Hujan turun lagi, tapi kali ini tak membawa luka. Ia datang seperti rahmat yang turun perlahan, membersihkan debu masa lalu dari atap rumah penampungan. Sudah 5 bulan berlalu sejak keluarga mertuaku datang, merunduk dalam malu, memulai hidup dari nol. Dan hari ini adalah hari ketika hati yang paling keras akhirnya retak, bukan oleh paksaan, tapi oleh keheningan yang datang setelah lama berbuat salah. Pagi itu, aku sedang memeriksa laporan keuangan bulanan benang emas di ruang kerjaku, ketika Bu Minah masuk dengan wajah serius. Sarifah, Bu Haji Salmah di luar. Sendirian. Katanya, dia ingin bicara langsung padamu. Aku mengangguk, menutup buku catatan, lalu berjalan ke teras depan toko. Di sana, di bawah rintik hujan yang tak kunjung reda, berdiri perempuan yang dulu ku kenal sebagai sosok angkuh. Kini tampak rapuh seperti daun kering yang nyaris jatuh dari ranting. Tapi yang membuat napasku tertahan bukan itu, melainkan ketika ia melihatku. Ia berlutut, bukan sekadar menunduk, tapi benar-benar berlutut di atas tanah basah, jilbabnya menyentuh genangan air,
Tangannya tergenggam di dada seperti memeluk penyesalan yang terlalu besar untuk ditahan sendiri. Sarifah, suaranya bergetar, matanya penuh air yang bercampur hujan. Kau lebih mulia dari kami semua. Lebih sabar, lebih kuat, lebih manusia. Ia menarik napas. Dadanya naik turun seperti ombak yang kelelahan. Kami datang dengan niat memanfaatkan belas kasihanmu, tapi kau tak memberi belas kasihan. Kau memberi harga diri, kau ajari kami bekerja, bukan mengemis. Kau biarkan kami jatuh, lalu kau tunjukkan cara bangun, tanpa kau angkat. Air matanya jatuh deras. Dan di balik semua itu, kau tetap menjaga nama baik Fajar. Kau tak pernah bicara buruk tentang kami di depan anak-anakmu. Kau ajari mereka memanggilku Eyang. Meski aku tak layak, ia menunduk dalam, dahinya hampir menyentuh tanah, seperti sujud syukur yang penuh penyesalan. Maafkan kami, bisiknya. Bukan karena kami layak, tapi karena kau layak menjadi perempuan yang memaafkan. Aku diam lama, bukan karena ragu, tapi karena hati ini sedang belajar. Apakah aku benar-benar ikhlas, atau hanya ingin merasa lebih baik? Perlahan, aku berjalan mendekat, bukan untuk membiarkannya tetap di tanah. Karena Allah tak suka hambanya merendahkan diri di hadapan manusia, tapi untuk mengulurkan tangan. Bangunlah Bu, kataku lembut. Jangan berlutut padaku. Berlututlah pada Allah, dan mulailah hidup baru dari sana. Ia menatapku. Matanya basah oleh air hujan dan tobat. Perlahan ia bangkit, tapi tubuhnya masih gemetar, seperti pohon yang akhirnya tumbang setelah bertahun-tahun menahan angin. Aku membawanya masuk, memberinya handuk dan secangkir jahe hangat. Sama seperti yang dulu ku terima dari Bu Minah di hari pertamaku terusir. Kalian tak perlu minta maaf padaku, kataku, duduk di hadapannya. Karena luka itu sudah kuserahkan pada Allah sejak lama. Tapi kalian perlu minta maaf pada diri sendiri. Karena kalian pernah memilih kebencian daripada kasih, sombong daripada rendah hati. Ia mengangguk, menatap tangannya yang kini kasar oleh kerja, tapi justru lebih mulia daripada dulu saat masih halus oleh kemewahan semu. Sejak hari itu sesuatu berubah, bukan hanya dalam sikap mereka, tapi dalam cara mereka memandang dunia. Bu Haji Salmah mulai mengajar mengaji untuk anak yatim di rumah penampungan. Sulastri membantu mendistribusikan sembako untuk janda tua. Dan Pak Harun, meski sakit, tak pernah absen menyiram kebun, katanya. Ini tanah berkah, aku tak boleh menyia-nyiakannya. Aku tak pernah memanggil mereka keluarga lagi, tapi aku juga tak lagi memanggil mereka. Karena dalam hati, aku tahu, Allah tak menghapus dosa dengan kebencian, tapi dengan kesempatan yang disambut dengan penyesalan tulus. Dan di tengah hujan yang tak kunjung reda itu, aku belajar satu hal terakhir, bahwa lukisan rahmat Allah tak pernah selesai. Ia terus berwarna, selama ada hati yang mau diwarnai kembali. Waktu berjalan seperti aliran sungai, tenang, tak terburu, tapi tak pernah berhenti. Musim hujan berlalu, digantikan kemarau yang hangat, lalu kembali lagi ke hujan. Dan dalam putaran itu, sesuatu yang dulu retak perlahan disambung. Bukan oleh paksaan, bukan oleh kewajiban, tapi oleh benang tak kasat mata yang bernama pengertian. Rumah penampungan kini tak lagi terasa seperti tempat pengasingan bagi mereka. Ia telah berubah menjadi rumah, tempat di mana Bu Haji Salmah tak lagi memerintah, tapi mendengar. Di mana Sulastri tak lagi menghina, tapi menenun doa dalam setiap jahitan yang ia pelajari dariku. Bahkan suatu pagi, kudapati Pak Harun duduk bersila di teras, mengajari Arman cara memperbaiki mesin jahit tua. Ini warisan Fajar, katanya pelan. Harus dijaga. Aku tersenyum dari balik jendela. Di sanalah, untuk pertama kalinya aku merasa keluarga bukanlah tempat lahir, tapi tempat kau dipilih untuk saling menjaga, meski pernah saling melukai. Hubungan kami tak kembali seperti dulu, karena luka yang dalam tak bisa dihapus begitu saja, tapi ia berubah menjadi sesuatu yang lebih matang.
Ikatan yang dibangun di atas kesadaran, bukan kebiasaan. Di atas penghormatan, bukan kewajiban. Anak-anakku mulai memanggil mereka Eyang tanpa beban. Rara bahkan sering duduk di samping Bu Haji Salmah sambil membaca Al-Quran. Dua generasi yang dulu terpisah oleh prasangka, kini bersatu dalam ayat yang sama. Suatu hari, Rara bertanya padaku, "Bu, kenapa Eyang Salmah sekarang beda?" Aku mengelus rambutnya. Karena dia akhirnya tahu, Nak, bahwa kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling keras suaranya, tapi pada siapa yang paling lembut hatinya setelah diuji. Dan memang, perubahan itu nyata. Ketika seorang tetangga menyebutku di belakang dengan kata-kata buruk, Sulastri, yang dulu paling vokal menjelek-jelekanku, justru membela. "Jangan bicara sembarangan. Kau tak tahu apa-apa tentang dia." Aku mendengar itu dari kejauhan dan hatiku bergetar, bukan karena senang, tapi karena Allah benar-benar mampu membalikkan hati. Dari yang dulu menusuk, kini menjadi perisai. Suatu malam, di majelis taklim mingguan yang kini diadakan di aula kecil Benang Emas, Bu Haji Salmah berdiri di depan jamaah. Tangannya gemetar, suaranya pelan, tapi penuh keyakinan. Dulu, aku pikir kehormatan keluarga dijaga dengan menutup pintu pada yang tidak layak. Katanya, matanya menatapku sejenak. Tapi sekarang aku tahu, kehormatan sejati lahir ketika kita membuka pintu itu. Meski dengan rasa takut, dan belajar bahwa rahmat Allah lebih luas dari prasangka manusia. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa Fajar tak benar-benar pergi. Cintanya masih hidup, dalam setiap jahitan, dalam setiap doa, dan kini, dalam keluarga yang akhirnya belajar saling memaafkan. Tak ada pelukan besar, tak ada pesta rekonsiliasi. Tapi di antara secangkir teh hangat, ayat Al-Quran yang dilantunkan bersama, dan tawa kecil Arman yang berlari mengelilingi halaman, ada kedamaian yang lebih berharga. Dari segala harta, aku tak memaafkan. Mereka hanya karena mereka minta maaf. Aku memaafkan karena aku tak ingin jiwaku terpenjara oleh masa lalu. Dan di sanalah, di bawah langit yang sama yang dulu menyaksikan aku diusir dalam hujan, kini menyaksikan kami. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai pemenang dan pecundang, tapi sebagai manusia yang akhirnya belajar bahwa benang takdir kita semua sesungguhnya ditenun oleh tangan yang maha penyayang. Pagi itu, matahari menyinari etalase benang emas dengan cahaya keemasan yang lembut. Di balik kaca yang bersih, gaun pengantin berwarna gading tergantung anggun. Dihiasi sulaman ayat, "Wa min ayatih an khalaqa lakum min anfusikum azwajan." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu. Seorang calon pengantin berdiri di depan toko, memandangnya dengan mata berbinar. Di tangannya, undangan berhias kaligrafi kecil bertuliskan nama Sarifah Collection. Menjahit dengan hati, menyulam dengan iman. Aku tersenyum kecil dari dalam. Dulu aku hanya bercita-cita punya mesin jahit yang tak sering mogok. Kini, namaku disebut di kalangan perancang Modest Fashion National. Majalah perempuan pernah menurunkan wawancara denganku. Dari emper toko ke inspirasi bangsa. Tapi yang paling membahagiakan bukan itu, melainkan ketika Rara, kini remaja belia yang cerdas dan teguh, berkata di kelasnya, "Ibuku bukan sekadar pengusaha. Ia adalah bukti bahwa perempuan yang bersabar dan bertakwa tak akan pernah dibiarkan sendirian oleh Allah." Ya, aku Sarifah, bukan pahlawan, bukan selebriti. Hanya perempuan biasa yang dipilih Allah untuk meniti jalan yang penuh duri, lalu dihamparkannya bunga di akhir perjalanan. Tapi keberhasilanku tak kusimpan sendiri. Benang Emas kini memiliki program pelatihan gratis untuk perempuan kurang mampu. Setiap bulan kami mengirim paket sembako dan pakaian layak pakai ke desa-desa terpencil. Dan di setiap kemasan, kusematkan secarik kertas bertuliskan tangan, "Jangan menyerah. Rezekimu sedang dijahit oleh tangan yang tak pernah keliru." Kadang, di tengah kesibukan, aku masih duduk di sudut toko yang sama tempatku dulu menjahit di bawah lampu minyak.
Aku menatap tangan ini, kasar, penuh bekas jarum, tapi kuat. Di sanalah ku baca kisah hidupku. Bukan dalam gelar atau kekayaan, tapi dalam setiap goresan pengorbanan yang kini berbuah barokah. Suatu sore, seorang jurnalis muda datang mewawancaraiku untuk program dokumenter tentang perempuan tangguh Indonesia. Di akhir percakapan ia bertanya, "Apa rahasia keberhasilan ibu?" Aku menatapnya, lalu menunjuk ke arah musala kecil di belakang toko. Di sanalah rahasiaku, bukan di mesin jahit, bukan di rekening bank, tapi di sajadah yang kusujudkan setiap malam, memohon agar usahaku tak membuatku lupa padanya. Ia terdiam, lalu menulis sesuatu dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, aku berdiri di depan cermin kamar. Bukan untuk memandangi wajah yang mulai berkerut oleh waktu, tapi untuk bertanya pada diriku sendiri. Apakah kau masih sama, Sarifah? Masihkah engkau rendah hati? Masihkah kau ingat rasa lapar itu? Masihkah kau takut pada ujian kesuksesan ini? Aku menarik napas, lalu berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Jangan biarkan cahaya benang emas membuatku buta pada cahayamu." Karena di balik kaca toko ini, yang memantulkan bayangan seorang perempuan sukses, ada cermin yang lebih jujur, hati yang terus berusaha tetap bersih, meski dunia mulai memujinya, dan itu lebih berharga dari segala pencapaian. Malam ini, bulan purnama menyinari halaman rumahku dengan cahaya keperakan yang tenang. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati dari kebun belakang, bunga yang sengaja kutanam di hari pertama kami pindah ke sini sebagai simbol harapan yang akhirnya mekar. Di gengganku, dompet kulit tua yang sudah lusur, hadiah pertama Fajar setelah gajinya naik di bulan ketiga pernikahan kami. Di dalamnya selalu kuselipkan fotonya. Senyumnya sederhana, matanya jujur, jemarinya memegang Al-Quran kecil. Aku duduk di beranda, sendirian seperti dulu, tapi kini bukan dalam kesedihan, melainkan dalam kedamaian yang lahir dari perjalanan panjang. "Kau lihat sayang," bisikku, suara bergetar oleh rindu yang tak pernah pudar. Rara lulus ujian masuk perguruan tinggi dengan beasiswa penuh. Arman jadi ketua OSIS, dan kemarin ia bilang ingin jadi pengusaha sosial, seperti ibunya. Mereka tumbuh baik, tak membenci, tak dendam, tapi kuat dengan akhlak yang kau ajarkan. Aku menatap langit, di mana bintang-bintang bersinar seperti lentera para malaikat. Di sanalah ku yakin Fajar menatapku, bukan dengan sedih, tapi dengan bangga. Kami tak sempat menua bersama, tapi cinta kami tak mati. Ia berubah wujud, menjadi benang yang kujahit untuk anak yatim, menjadi doa yang kubisikkan di sepertiga malam, menjadi prinsip yang kutekankan pada setiap karyawan. Jangan pernah jual harga diri demi keuntungan. Allah memberiku lebih dari yang ku minta. Dulu tak aku hanya minta cukup untuk makan. Kini aku bisa memberi makan puluhan keluarga. Dulu aku takut anak-anakku malu sekolah. Kini mereka jadi teladan di lingkungan. Tapi di balik semua itu, yang paling kusyukuri adalah hati ini tetap utuh. Tak retak oleh dendam. Tak bengkok oleh kesombongan. Kadang, di malam-malam begini, aku bertanya padanya, "Ya Allah, apakah Fajar tahu? Apakah ia tahu bahwa cintanya tak sia-sia? Bahwa setiap tetes air mata yang kusembunyikan dulu, kini jadi sumber bagi yang kehausan?" Dan jawabnya datang dalam bentuk angin yang menyentuh pipiku lembut, seperti sentuhan tangannya dulu. Aku tak menikah lagi, bukan karena tak ada yang datang. Beberapa lelaki baik pernah melamar, dengan niat tulus dan kekayaan cukup. Tapi hatiku berkata, cinta sejati tak butuh pengganti. Ia hanya butuh tempat untuk terus hidup, dalam amanah, dalam doa, dalam keturunan, yang menjaga nama baiknya. Dan Fajar, namanya tak pernah kuhapus dari hidupku. Ia tetap ada, di setiap nama pesanan yang kutulis dengan inisial F, di setiap kalung sederhana yang kugantung di leher mesin jahitku, di setiap doa yang kusebutkan setelah sholat. Ya Allah, ampuni Fajar, tempatkan ia di surga tertinggi, dan jadikan amal kami, yang dulu kami bangun bersama, sebagai jembatan menujumu.
Sulastri pernah bertanya, "Kenapa ibu tak mau cari suami baru? Bukankah hidup akan lebih mudah?" Aku hanya tersenyum. Hidup ini tak tentang mudah atau sulit, nak. Tapi tentang setia, pada janji, pada amanah, dan pada cinta yang tulus meski tak sempat tua. Di kejauhan, azan Isya berkumandang. Aku bangkit, memegang Al-Quran yang selalu kuletakkan di samping kursi. Sebelum masuk, kusempatkan menatap langit sekali lagi. "Selamat malam Fajar," bisiku. "Kita menang." Tanpa harus membunuh siapapun. Cukup dengan sabar. Cukup dengan iman. Cukup dengan percaya bahwa Allah tak pernah tidur. Dan di sanalah, di antara gemerisik daun dan dentang azan yang syahdu, aku tahu cintanya tak pernah padam. Ia hanya berpindah dari pelukan dunia ke pelukan keabadian. Matahari terbenam perlahan di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Seperti kain sutra yang sedang kujahit untuk pengantin minggu depan. Di teras rumah, aku duduk bersama Rara dan Arman, serta Bu Haji Salmah yang kini tak lagi kusebut mertua, tapi ibu. Bukan karena darah, tapi karena hati yang akhirnya saling mengenal. Di tangan kami, secangkir teh hangat dan Al-Quran terbuka di surah Ar-Rahman. "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Aku memandang wajah mereka. Wajah yang dulu terpisah oleh prasangka, kini bersatu dalam syukur. Dan dalam diam aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini akhir dari perjuangan? Tidak, karena hidup tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berubah bentuk, dari perjuangan bertahan, menjadi perjuangan memberi. Dari membangun diri, menjadi membangun umat. Aku bukan lagi hanya Sarifah, janda yang diusir di tengah hujan. Aku adalah Sarifah, perempuan yang belajar bahwa luka bisa jadi benih, penghinaan bisa jadi pupuk, dan sabar adalah akar yang menopang pohon keberkahan hingga berbuah lebat. Dan kini, kisahku tak lagi milikku sendiri. Ia telah menjadi cermin, tempat orang lain melihat bayangan harapan mereka sendiri. Di setiap acara motivasi, di setiap kelas pelatihan untuk perempuan, aku selalu mengatakan satu hal. Jangan takut jatuh. Takutlah jika kau jatuh lalu menyerah, karena Allah tak pernah menilaimu dari seberapa sering kau terjatuh, tapi seberapa teguh kau bangkit, sambil tetap memegang tali takwa. Hidup memang tak adil. Ada yang lahir di istana, ada yang lahir di emper toko, ada yang dicintai sejak lahir, ada yang diusir setelah suaminya tiada. Tapi keadilan Allah, keadilannya datang dalam bentuk yang tak terduga. Bisa berupa rezeki yang tiba di saat paling putus asa, bisa berupa mulut anak yang tiba-tiba berkata ibu hebat, atau bahkan berupa keluarga yang dulu membencimu, kini berlutut meminta maaf. Dan di balik semua itu, satu kebenaran tetap utuh. Allah tak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia selalu menjanjikan kekuatan untuk melaluinya. Terima kasih, ya Rabb, atas setiap tetes air mata yang kau jadikan embun untuk menyirami benih harapanku. Terima kasih atas setiap hinaan yang kau jadikan batu asah untuk mengasah keteguhanku. Dan terima kasih karena kau tak biarkan aku sendiri, meski dunia pernah menutup pintunya. Lalu, di halaman terakhir, ku sematkan pesan untuk siapapun yang kelak membaca kisah ini. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah benang dalam tenunan takdirnya. Ada yang dipilih menjadi luka, ada yang dipilih menjadi cahaya, tapi yang paling indah, benang yang mau dijahit oleh tangannya untuk menyambung yang terpisah dan menyulam kebaikan dari sisa-sisa luka lama. Sahabat mau cerita. Kisah Sarifah bukan sekadar cerita tentang dihina lalu sukses. Ini tentang iman yang tak goyah di tengah badai, tentang sabar yang diam-diam menenun takdir, dan tentang Allah yang tak pernah tidur, meski dunia memilih memalingkan muka. Jika hari ini kau sedang dihina, diremehkan, atau merasa sendiri, ingatlah, cahaya tak pernah takut pada kegelapan. Ia hanya butuh waktu untuk menyala. Jangan simpan kisahmu sendiri.
Komen di bawah. Pernahkah kamu bangkit setelah dijatuhkan? Siapa tahu kalimatmu jadi pelita bagi seseorang yang nyaris menyerah hari ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, like, bagikan, dan subscribe ke Mau Cerita. Karena di sini, setiap luka punya suara, dan setiap harapan punya tempat. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana air mata jadi benih, dan sabar jadi mahkota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, untukmu, yang tak pernah berhenti berharap.